Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan aku Fajar Syaratu Pratama S dengan NIM 210 101 110 090 dan Siti Aisyah dengan NIM 210 101 110 035 akan mempresentasikan mengenai pengujian dengan C kuadrat. Yang pertama, mari kita bahas mengenai materi uji C kuadrat. Uji C kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan. Uji C kuadrat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji kecocokan. Uji kecocokan adalah pengujian terhadap kecocokan atau baiknya kesesuaian antara frekuensi pengamatan pada sampel teramati dengan frekuensi harapan yang diperoleh dari distribusi yang dihipotesiskan. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma K, I sama dengan 1, OI min EI kuadrat per EI. K yaitu jumlah sel atau kelas, OI yaitu frekuensi amatan, dan EI yaitu frekuensi harapan. Karakteristik uji kecocokan. Yang pertama, jika frekuensi harapan dan frekuensi pengamatan nilainya dekat, maka kesesuaian baik dan sebaliknya. Yang kedua, kesesuaian baik adalah terima HO sama dengan terima HO. Yang ketiga, daerah kritis berada pada ujung kanan distribusi C kuadrat. Yang keempat, untuk taraf keberartian A ditemukan nilai kritis atau alfa ditemukan nilai kritis dari tabel. Maka daerah kritisnya adalah X kuadrat lebih dari X kuadrat kali alfa. Yang kelima, uji kecocokan sebaiknya digunakan jika setiap frekuensi harapan paling sedikit 5. Jika kurang dari 5, maka dilakukan penggabungan sel yang berdampingan, yang berakibat pada pengurangan besarnya derajat kebebasan, atau sama dengan F sama dengan K-1. Untuk menentukan uji kecocokan, kita harus melewatinya dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buat rumus hipotesis. Contohnya, H0 sama dengan data berdistribusi binomial dan H1 sama dengan data tidak berdistribusi binomial. Yang kedua, tentukan taraf keberartian alfa. Yang ketiga, kumpulkan data berdasarkan sampel acak berukuran N, lalu hitung nilai G. Yang keempat, hitung statistik uji, masukkan dalam rumus, kemudian bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat pada tabel. DK sama dengan K-1. Uji C kuadrat, macam-macam uji C kuadrat. Yang kedua yaitu independensi atau uji kebebasan. Uji kebebasan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk memeriksa kebebasan dua variabel sehingga dapat menyimpulkan kedua variabel berpengaruh atau tidak. Yang kedua, data untuk menguji kebebasan dua variabel tersebut disajikan dalam bentuk tabel kontingensi atau tabel berkemungkinan yang umumnya berukuran R baris kali X kolom. Langkah-langkah untuk menentukan uji kebebasan dibagi menjadi 5. Yang pertama, buat rumusan hipotesis. Contohnya, H0 sama dengan variabel yang saling bebas. H1 sama dengan variabel tidak saling bebas. Yang kedua, mencari frekuensi harapan dari tabel. Rumus dari frekuensi harapan sendiri yaitu total kolom dikali total baris dibagi total observasi. Yang ketiga, uji kebebasan dirumuskan dalam X kuadrat sama dengan sigma RK, IJ sama dengan 1, OIJ min EIJ kuadrat per EIJ. K yaitu jumlah kolom, R yaitu jumlah baris, OIJ frekuensi observasi baris ke-1 kolom ke J, baris ke I kolom ke J, EIJ frekuensi ekspektasi baris ke I kolom ke J. Yang keempat, hitung statistik uji, masukkan dalam rumus, kemudian bandingkan X kuadrat, hitung dengan X kuadrat pada tabel, DK sama dengan K-1. Baik, terima kasih kepada rekan saya Siti Aisyah. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan soal. Di sini sudah ada sudah ada tabel. Ada tingkat kelas, ada rendah dan tinggi. Lalu metode, ada 3 metode yaitu sampel, kuman, dan jari.
matematika. Di kelas rendah, di sini ada total. Total di sini adalah total baris yang ada di atasnya. Jadi total dari sempoa ini ada 20 tambah 10 sama dengan 30. Total dari kumon ada 30 tambah 15 sama dengan 45. Total jari matika 25 tambah 20 sama dengan 45. Sementara total yang berada di kanan adalah jumlah kolom kelas rendahnya. Jadi kelas rendah ada 20 tambah 30 tambah 25 sama dengan 75. 10 tambah 15 tambah 20 sama dengan 45. Dan di pojok sini adalah total keseluruhannya. Jadi 120. 75 tambah 45 sama dengan 120. Ketentuan hipotesis. HO sama dengan tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkatan kelas dengan metode hitung yang disukai. HI terdapat hubungan signifikan antara tingkatan kelas dengan metode hitung yang disukai dengan alfa 5% atau 0,5. Langsung saja kita mencari nilai frekuensi yang diharapkan, yaitu FE. Rumus FE adalah total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan per total keseluruhan ini. Jadi langsung coba kita FE pertama. FE pertama adalah total baris sempoa dikali total kolom kelas rendah dibagi total keseluruhan. Coba kita masukkan di sini. Total baris sempoa. Total baris sempoa adalah 30. Dikali total kelas rendah adalah 75. Dibagi keseluruhan adalah 120. Hasilnya 18,75. Begitu juga frekuensi kedua. F2 adalah kumon. Total baris kumon dibagi total kelas rendah dikali total kelas rendah dibagi total keseluruhan. Sama dengan total kumon adalah 45 dikali kelas rendah 75 dibagi keseluruhan adalah 120. Seperti ini. Dan yang ketiga juga sama, yaitu total baris jari matika kali total kelas rendah dibagi 120. F4 FE 4 adalah total baris sempoa maksud saya dikali baru ini total kolom kelas tinggi. Kan tadi sudah rendah ini udah rendah semuanya. Sekarang kita ke kelas tinggi dibagi total keseluruhan. Sama dengan total kolom sempoa adalah 30 dikali kolom kelas tinggi adalah 45 dibagi total keseluruhannya 120. Sama dengan total kumon dikali kelas tinggi dibagi 120. Ini FE 5 ya. FE 6 adalah total jari matika dikali total kelas tinggi dibagi total keseluruhan. Jadi kita sudah menemukan F1 sampai F6-nya. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai ini tadi ke dalam tabel. Ini tabelnya sudah saya buatkan.
Bisa dilihat di tabel ini, FO ini adalah nilai yang sudah ada di soal, dan FE ini nilai yang baru saja kita cari. Jadi kita masukkan FE, ini FE1, 18,75. Ini FE2, FE2 berada di sampingnya FE1 ya, di baris yang sama. 8. Begitu juga FE3. Jadi menyamping ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tadi kan ini di kelas rendah, kelas rendah, kelas rendah. Ini kelas tinggi, kelas tinggi, kelas tinggi. Kelas tinggi berarti dari mulai FE4. 11, 25. Nah, total di sini adalah total dari FE yang ada di atasnya. Sama dengan sum. Bisa dipastikan sama, harus sama memang. Kalau tidak sama berarti ada yang salah dalam menghitung FE di sini. Begitu juga total yang ada di kanan. Ini adalah total FE ya, bukan sama FO-nya, jadi cuma FE aja. Ini sama ini. So, ingat, hanya FE-nya, jangan sampai FO-nya juga terhitung. Nanti bisa-bisa salah. Lalu kita total keseluruhan. Sama. Selanjutnya, kita menghitung nilai T-square-nya. Rumusnya adalah ini. Adalah rumus Tosca. X kuadrat sama dengan jumlah keseluruhan atau sigma dari FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Jadi jumlah keseluruhan X kuadrat sama dengan, berarti nyarinya di jumlah semuanya. Buka kurung lagi, buka kurung lagi, FO kurang FE, tutup kurung, pangkat 2, dibagi FE, ini tutup kurung. Nah, setelah itu plus, buka kurung lagi, FO yang kedua maksud saya, dikurangi FE yang kedua juga, tutup kurung, pangkat 2 bagi FE, tutup kurung. Ini kita lakukan sampai FE 6. Selesai. Jadi setelah plus, buka kurung lagi, baru kita masukkan FE-nya.
yang kelima, F5 yang kelima, dan F5, tutup kurung, pangkat 2, bagi F5, tutup kurung, plus 40, F0 ke-6, F6, tutup kurung, pangkat 2, dibagi F6, tutup kurung. Jadi totalnya 1,48148. Selanjutnya, sampai sini semoga kalian paham. Baik, selanjutnya kita menentukan Gaussian. Oke, yang pertama, jika X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel, diterima. Sementara jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel, ditolak. Nah, yang kita cari itu tadi, yang kita tambahin FO tambah-tambah itu adalah X kuadrat hitung. Lalu bagaimana cara mencari X kuadrat tabelnya? Caranya kita cari dulu alfa yang tadi di soal adalah 5%. Bisa kita bilang alfanya adalah 0,05. Ini saya ubah ya dari persen jadi desimal. Lalu kita mencari DF-nya, distribusinya. Cara mencari distribusi adalah baris dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1. Di soal tadi barisnya ada 2, yaitu kelas tinggi dan kelas rendah, sementara kolomnya ada 3, ada sempurna, common, dan jadi multiply. Kita masukkan barisnya ada 2 dikurangi 1, lalu kolomnya 3 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikali 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Oke. Lalu X kuadrat tabelnya adalah, kita lihat di sini alfanya adalah 0,05, sedangkan DF-nya adalah 2. Lalu kita cari di tabel. Di tabel ini ya, percent point of the square distribution. Kalau DF atau degrees of freedom-nya 2, sementara alfanya 5, berarti X kuadrat tabelnya adalah 5,99. 5,99. Oke. Udah deh, sekarang kita bandingkan. X kuadrat hitungnya adalah
ini 1,481 sementara X kuadrat tabelnya adalah 5,99. Kita kembali ke ketentuan pengujian tadi. Jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka HU diterima, tapi jika lebih besar, HU ditolak. 5 dengan 1 udah pasti lebih besar tabel, lebih besar X kuadrat tabelnya. Jadi, X kuadrat itu lebih kecil X kuadrat tabel. Maka HO diterima. Kesimpulannya, HO diterima berarti tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkatan kelas dengan metode hitung yang disukai. Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Silakan kalau misal masih bingung bisa ditanyakan. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Semoga kalian bisa memahami ini semua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.